Hai, kenalin gue Dewi yang belum pernah ke channel gue, atau kalau yang udah pernah ke channel gue, kembali lagi bersama gue Dewi di Glam Dewi. Dan seperti biasa saat gue filming selalu ada suara pesawat. Dan di sore hari ini entah kenapa gue tadi sebenarnya udah filming untuk eye look gue. Hari ini gue pakai NYX full throttle. Nanti bisa dilihat tutorial dan kesan gue dalam video yang cukup panjang. Dan video kali ini gue curiganya juga akan panjang karena sifatnya video gue kali ini lebih personal. Yang gue pengen sharing mungkin terlalu cepat karena subscriber gue juga nggak begitu banyak. Dan kemungkinan ada beberapa teman gue yang udah tahu kondisi gue juga. Intinya gue pengen sharing karena di beberapa video gue sering banget sebutin kalau gue zaman gue kerja dulu, dan zaman gue kerja dulu. Gue pengen sharing aja kondisi gue saat ini. Gue itu emak-emak dari 2 orang anak yang masih piik-piik. Dan umur gue sekarang, gue udah lupa sih umur gue, kayaknya late 30 lah pokoknya, 35an ke atas. Males ngitungnya kalau udah tua. Intinya dulu itu gue sebagai wanita karir, celah. Jadi gini, ya gue sharing aja background personal gue. Kalau sorry pencahayaannya agak-agak silau buat gue. Jadi dulu itu gue kerja di salah satu instansi pemerintah di Jakarta. Jadi gue itu dulu dapat program beasiswa. Aduh silau ya pantulannya. Gue dulu tuh lulus SMA, gue tuh dapat program beasiswa dari salah satu instansi pemerintah untuk kuliah di Jepang selama 4,5 tahun. Habis gue kuliah, gue pulang dan gue harus bekerja di instansi yang ngirim gue ke sana. Sebenarnya sih kesananya dan segala macamnya biaya dari pemerintah Jepang. Tapi still karena itu kerjasama dengan pemerintah Indonesia, jadi gue balik jadilah PNS, pegawai negeri sipil. Terus sebenarnya sih gue pengen sharing, dari judul udah ketahuan. Intinya kenapa gue berhenti menjadi PNS dan memilih jadi IRT atau ibu rumah tangga atau full time mom, yang saat ini gue sama sekali sebenarnya kalau sama sekali ya nggak juga ya. Intinya gue nggak pakai pembantu, gue nggak pakai neni. Syukurnya sekarang gue ada yang bantu, supir yang bisa bantu antar jemput anak. Tapi ini pun ya kadang kan ada saatnya gue nggak ada supir sama sekali. Gue bener-bener yang ngurusin anak gue full. Tapi dengan kondisi gue masih ada bantuan-bantuan dari pihak lain. Jadi gue pengen sharing. Intinya gue pengen sharing buat ibu-ibu atau mbak-mbak atau orang-orang yang kira-kira berpikiran, atau udah yang ibu-ibu bekerja yang berpikiran untuk berhenti bekerja atau istilahnya mengalih kerja dari yang tadinya career woman atau business woman balik menjadi pokoknya ganti profesi menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak. Itu benar-benar keputusan yang kalau dibilang gampang ya gampang, susah ya susah. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan dengan sangat-sangat baik dan butuh waktu. Itu pun kita harus siap kalau suatu saat nanti ternyata ada penyesalan, atau suatu saat nanti kita harus bisa terima dengan kondisi itu. Karena gue kerja sebagai PNS itu kalau nggak salah 12 tahun. Jadi begitu gue lulus kuliah, gue langsung masuk sebagai pegawai honorer. Dan habis itu gue jadi CPNS, habis itu gue jadi PNS. Dan gue membangun karir gue, hidup gue dedicated sebagai PNS lah. Walaupun ya terus terang aja waktu zaman gue PNS juga gue bener-bener salah satu contoh dari quote and quote PNS, dalam arti gue datang lebih sering telat. Terus gue ya gue memanfaatkan judul PNS itu yang membedakan dengan pegawai swasta. Kayak cahayanya agak ganggu gak sih? Mudah-mudahan enggak. Yang intinya gue bukan PNS teladan, tapi ya gue mengerjakan tugas-tugas gue karena dulu gue juga jadi gue tuh keluarga
pegawai yang sederhana. Intinya bokap gue juga dulu PNS, dan nyokap gue juga dulu PNS bukannya, pokoknya nyokap gue dulu dosen. Terus setelah karir bokap gue naik, akhirnya nyokap gue berhenti bekerja. Itu pun setelah gue agak gedean, waktu itu SMP atau SMA gue lupa. Yang intinya apa ya, kita hidup bukan dari pengusaha atau orang yang biasa di apa ya, dari saudagar gitu, enggak. Jadi bener-bener keluarga gue ngebangun hidup dari bawah, dan terbiasa dengan pola pikir bokap gue yang agak keras ya, birokrat. Jadi apa ya, gue merasa memang jiwa gue lebih ke jiwa PNS, cuman agak termodifikasi dengan ya zaman segala macam. Yang intinya gue waktu itu sebenarnya gue merit di tahun 2009, dan saat gue maulah, waktu itu gue langsung hamil. Habis merit tuh gue hamil, alhamdulillah langsung dikaruniain anak. Dan pada saat gue hamil anak pertama itu sempat gue berpikir untuk resign di 2009 itu. Jadi gue berpikir untuk berhenti kerja pada saat gue hamil, karena gue ngerasa gue tidak bisa perform dengan baik di kerjaan gue, dan kondisi gue itu hamil agak mengkhawatirkan karena ada kondisi medis yang agak mengkhawatirkan. Tapi kembali lagi dengan status PNS yang lebih fleksibel, jadi dan pengertian orang-orang di kantor waktu itu yang benar-benar luar biasa, akhirnya gue ya sudahlah gitu loh. Akhirnya nggak jadi berhenti di 2009. Dan waktu itu juga kebetulan keluarga banyakan yang tidak mendukung, karena mereka pikir ngapain gue kok berhenti, begitu banyak ibu-ibu yang lain yang tetap bekerja, tapi kenapa gue harus berhenti? Kalau gue berhenti, gue pengen ngelakuin apa, gue pengen kerja apa gitu loh. Itu yang selalu jadi pertanyaan. Bahkan bokap gue waktu itu selalu mikirnya, udah kalau gitu kamu mau berhenti, kamu establish dulu usaha yang pengen kamu lakuin, katanya begitu intinya. Tapi waktu itu mindset gue yang ya udahlah, waktu itu belum diikhlaskan gue untuk resign. Akhirnya gue terus jadi PNS dari 2009, terus jalan terus, dan akhirnya gue selama gue jadi PNS banyak banget apa ya, pola pikir atau mindset yang sedikit berbeda dari yang gue dapetin dari orang tua gue. Orang tua gue itu yang bener-bener apa ya, gue tahu kayaknya nyari PNS yang benar-benar bersih itu susah nih, silau banget sih. Bentar ya, semoga pencahayaannya lebih baik. Emang balik lagi, jadi untuk mencari PNS yang benar-benar bersih, dalam arti bersih sih itu memang menurut gue susah. Tapi gue rasa ya bokap gue sendiri aja waktu itu pernah cerita sama gue, dan beliau juga sering cerita sama temen-temennya yang waktu itu, yang istilahnya sampai saat ini masih menjabat pun, dia bilang kalau mungkin zaman dulu ada KPK, mungkin aja bokap gue akan terbawa kasus, mungkin katanya. Tapi mungkin ya waktu itu untungnya nggak ada KPK, karena terus terang aja gue selalu ngelihat, maksudnya gue bisa merasakan pertimbangan dari bokap gue. Kalau jadi ada ilmu yang menurut bokap gue tuh, kalau ada rezeki itu ibarat keran yang dibuka, kalau bisa netesnya tuh jangan di satu tempat, tapi harus rembes sampai ke bawah. Dalam arti iya, kalau bokap gue dapat rezeki ya itu harus sampai ke anak-anak buahnya, ke semuanya. Itu filosofi yang gue dapat dari bokap gue waktu dia masih PNS, dan waktu gue jadi PNS itu yang berulang-ulang kali dia omongin di telinga gue tuh masuk gitu loh. Sementara kondisi itu beda banget sama yang gue jalanin sehari-hari gue jadi PNS, yang benar-benar gue ngerasanya kok begini ya, kayaknya nggak cocok banget sama apa ya, nggak sejalan aja gitu loh. Dan itu selalu gue sharing yang ke orang tua gue, yang gue ngerasa kok gue nggak bisa terima kondisi seperti ini. Sementara apa ya, istilahnya gue meninggalkan keluarga gue, anak-anak gue yang waktu itu masih sangat-sangat kecil, tapi untuk bekerja yang ternyata menurut gue kondisinya itu nggak sesuai sama batin gue aja gitu loh. Yang dalam arti gue ngerasa
ya itulah, pokoknya ada pikiran yang menurut gue secara filosofinya memang gue udah nggak nyambung aja, gue udah nggak nyaman dengan kondisi saat itu, dengan ya kondisi-kondisi politis lah segala macam saat itu. Jadi waktu itu salah satu pertimbangan gue yang akhirnya menambah kuat apa ya, excuse, menambah kuat alasan gue yang untuk gue expose ke keluarga kalau kayaknya gue nggak cocok untuk terus bekerja sebagai PNS, which is waktu itu gue bener-bener udah fed up, udah enek dengan kondisi di lingkungan gue saat itu. Dan gue ngelihat di satu sisi di lingkungan gue yang lain anak-anak gue membutuhkan gue. Itu bener-bener ada faktor pendorong dan ada faktor penarik gitu loh untuk gue lepas dari PNS. Itu benar-benar mungkin kondisi ini beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu ibu dengan ibu yang lain, antar satu instansi ke instansi yang lain. Cuman intinya itulah yang jadi faktor pendorong yang paling kuat menurut gue untuk keluar dari instansi itu. Dan bolak-balik tiap kali gue ditanyakan sama level yang saat itu yang lebih tinggi pejabat waktu itu, dan gue sampaikan alasan gue seperti ini, mereka akhirnya manggut-manggut. Dalam arti mereka tuh nggak habis pikir, kok bisa gue yang punya kesempatan besar, terus apa ya, istilahnya background pendidikan gue juga oke, terus yang sebenarnya nggak perlu sampai segitunya, kok gue sampai menyerah gitu aja gitu. Padahal harusnya gue nggak menyerah, tapi akhirnya setelah gue sampaikan alasan gue itu, akhirnya mereka ya sudahlah kalau memang kamu merasa itu tidak sejalan gitu, karena memang kondisi itu nggak bisa dirubah. Sementara kondisi di rumah gue bisa ngerubahnya, dimana mbaknya yang suka aneh-aneh, dimana anak-anak yang dalam masa tumbuhnya tuh si wataknya tumbuh dengan semakin keras dan semakin keras. Jadi gue ngerasa kayak gue perlu hadir di keseharian mereka, walaupun gue nggak bisa menjamin dengan gue ada tiap hari bersama mereka akan lebih baik, tapi at least gue berusaha gitu. Jadi itu dua faktor, yaitu satu faktor pendorong dan faktor penarik gue di rumah. Dan tapi buat ibu-ibu atau ibu-ibu bekerja yang berpikir untuk resign, atau yang istilahnya udah deh gue pengen ngurus anak aja, kembali harus diperhatiin menurut gue ini sangat penting, itu faktor finansial. Karena waktu itu terus terang aja, ya jujur aja, maksudnya gue bukannya mau nyombong apa, tapi gue mau sharing aja, karena waktu itu gue ngerasa secara finansial gue nggak kekurangan, dalam arti nggak berlebihan tapi nggak kekurangan juga. Saya cukup lah untuk ngurus untuk anak gue, dan pokoknya untuk rumah tangga gue cukup. Dan waktu itu juga suami bekerja di perusahaan swasta yang gajinya ya istilahnya tiap bulannya dibilang lebih enggak, tapi ada lah gitu. Dan apalagi ya, faktor background dari keluarga gue yang bisa dibilang istilahnya sangat membantu juga dalam urusan finansial, karena gue masih tinggal bersama orang tua gue sebagai anak yang tinggal bersama orang tua gue. Jadi gue lumayan istilahnya ya jadinya ikut menikmati fasilitas yang ada di keluarga gue. Dalam arti ya kayak beberapa fasilitas lah, gue nggak perlu sebutin detail. Intinya itu faktor finansial adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan. Kalau memang kira-kira nggak siap secara finansial, please jangan langsung berhenti dulu, karena belum tentu pada saat lo berpikir untuk bekerja lagi ada yang mau nerima. Itu sih satu. Karena kayak gue ini kalau PNS udah berhenti di usia gue ini, dengan pengalaman seumur hidup gue jadi PNS, gue nggak yakin juga kalau misalkan ada swasta yang mau terima gue. Itu faktor finansial. Terus apalagi ya, yang kedua faktor habit, yang istilahnya tiap hari kita terbiasa untuk pergi kerja, pulang kerja, anak serahkan ke mbak. Itu yang saat ini, maksudnya yang setelah jadi full time mom, itu kita yang dulunya ngerasa oke, gue bakalan seneng nih, happy nih tiap hari ngurus anak, ketemuan sama anak, gue bakalan happy karena dulu gue meninggalkan anak. Maksudnya bukan meninggalkan ya, tapi nggak bisa 100% ngasih jiwa dan raga buat anak. Dengan gue resign gue bisa,
Tapi kembali lagi dalam habit keseharian kita ada titik klimaks dan titik anti klimaks. Ada ya, dalam sebagai ibu rumah tangga juga sama gitu loh. Jadi ada saatnya, waktu itu gue juga, bos gue bolak-balik bilang sama gue, nanti kamu bakalan bosen, kamu 12 tahun sebelumnya sibuk, sekarang mau balik jadi ibu rumah tangga, kamu bakalan bosen. Terus terang aja, gue ngejalanin jadi full time mom baru dari 2014, baru 2 tahun ya. Tapi menurut gue dibilang bosen enggak, challenging banget, tapi sangat-sangat time consuming, bener-bener 24/7 kita dedicated buat anak. Apalagi yang kayak gue yang tanpa mbak, yang tanpa neni, jadi mulai dari ngurusin dari bangun sampai tidur, yang istilahnya kalau kita pergi pun masih mikirin anak. Sementara kalau di kantor biasanya kita begitu kita pergi ke kantor, walaupun kita mikirin anak tapi kita tetap stay fokus di kerjaan. Tapi kalau ini, kalau mau jalan-jalan, mau ke pasar, mau ke mall, mau ketemu teman, tetap kepikiran anak. Karena istilahnya itu adalah leisure time gitu. Itu waktu gue, di waktu gue pasti masih mikirin anak, bukan untuk work time. So menurut gue itu juga yang perlu dipertimbangkan untuk alih profesi dari working mom to full time mom. Harus istilahnya ready pada saat lu nggak punya siapa-siapa, pada saat teman-teman lu sibuk dengan urusannya, entah dia sebagai IRT dalam keluarganya atau dia sibuk dengan pekerjaannya, lo akan menjalanin itu sendiri dan itu adalah hidup lo. Mungkin buat someone it's gonna be boring, ngebosenin, terus stuck. Tapi buat gue yang baru ngejalanin, it's something new. Tapi bener-bener yang gue bolak-balik bilang ke teman-teman gue atau pokoknya teman kerja gue, kalau ternyata gue lebih capek daripada waktu gue zaman gue kerja dulu. Bukan berarti gue ngeluh sebagai ibu, sebagai orang yang ngurus anak, gue ngeluh kok ngurus anak tuh capek banget. Tapi gue ngerasa emang jiwa dan raga gue tuh capek, karena gue bener-bener all in ke pekerjaan gue. Maksudnya gimana ya, yang namanya ngurus anak gitu. Kalau di kerjaan juga kita juga berusaha untuk yang terbaik, tapi kita ada teamwork, ada banyak orang di sana, ada pimpinan yang ngambil putusan. Kalau ini bener-bener semua di ibu rumah tangga itu. Jadi gue ngerasa kalau jadi ibu rumah tangga itu bener-bener lebih capek, jauh lebih capek daripada menjadi wanita karir yang bisa istilahnya meninggalkan anak dan menyerahkannya, membagi tanggung jawabnya ke beberapa orang lain. Ini karena bener-bener merasa capek aja gitu loh. Kalau pada saat kita kerja, mungkin gini ya, gue jadi curhat ya, emang curhat sih temanya. Mungkin karena kalau kita kerja itu kan ada waktunya, dari pagi, misalkan kalau gue dulu berangkat, oke lah gue berangkat jam 8 sampai kantor jam 9, atau jam 9 sampai jam 10. Terus gue kerjain semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab gue, habis itu gue pulang. Itu gue pulang jam 5. Setelah gue pulang, gue nggak begitu banyak untuk konsentrasi untuk ngurusin pikiran, kecuali ada beberapa hal yang emang gue di WhatsApp, di SMS, di telepon sama bos gue di kantor, gue mungkin harus kasih penjelasan atau gimana. Atau ada saat-saat momentum yang insidensial, kayak misalkan gue harus dinas, gue harus pembahasan di luar daerah, itu mungkin gue harus meeting di kantor orang lain, mungkin itu insidensial aja. Tapi kalau sebagai full time mom, bener-bener yang 24/7 it's yours gitu, it's your job. Yang kalau nggak di kerjaan tuh kayaknya ngerasa guilty, walaupun mungkin nggak ada orang yang menekan lo, tapi lo kalau nggak melakukannya lo bakal feeling guilty. Contoh, misalkan saat anak-anak ngajak main, sementara kita udah capek seharian habis masak, nyuci, ngepel, setrika, anak-anak ngajak main. Ada saatnya kita menolak, tapi kita ngerasa guilty. Terus ada juga kayak misalkan ya udah capek banget, udah sakit pun, pada saat anak-anak pengen makan gak ada makanan, itu rasanya feeling guilty yang berat banget. Jadi menurut gue nggak tahu, gue sebenarnya agak nggak yakin bakalan
ngepost video ini, tapi sebenarnya ada hal-hal yang pengen gue sharing ke ibu-ibu atau temen-temen yang mikir kalau misalkan dia habis merit dia mau jadi full time mom, atau dia alih profesi, pokoknya intinya dia alih profesi jadi full time mom. Menurut gue itu bener-bener harus dipertimbangkan hati-hati banget, karena kayak gue aja, maksudnya gue tuh dulu bener-bener gue yakin 120% atau 200% kalau gue tidak akan menyesal. Tapi ada di poin-poin tertentu, bukan berarti gue bener-bener nyesal banget atau gimana, tapi ada di poin-poin tertentu gue ngerasa ya juga ya, kalau seandainya gue nggak berhenti titik gitu. Tapi ya udahlah, itu udah jadi keputusan gue waktu itu, dan udah jadi tanggung jawab gue untuk sekarang. Jadi ya walaupun senyesal-nyesalnya, gue tidak gue nggak mengiyakan, tidak mengaminkan kata-kata orang yang dulu mengatakan ngapain sih kamu berhenti, kamu akan bla bla bla, atau gimana, kayaknya dunia akan hancur atau gimana. Life goes on. Terus ada poin positifnya, ada poin not so positif. So kayaknya kita harus roll on aja, harus terus berjalan. Jadi tapi gue hanya pengen ngingetin buat yang benar-benar kayaknya galau dengan kondisi, contohnya sebagai PNS. Aduh panjang banget ya curhat gue. Contohnya sebagai PNS, misalkan lately udah ada waktu jam kantor yang harus lebih lebih disiplin. Terus kendala di jalanan, aduh mau pesawat, sebel deh gue. Jalanan di Jakarta, atau mungkin nggak di Jakarta, di luar kota pun jalanan udah semakin rame, macet. Terus tuntutan pekerjaan yang kadang kita nggak bisa handle, kadang istilahnya pada saat anak sakit kita disuruh meeting di luar kota, atau meeting itu tidak bisa ditinggal. Itu bener-bener yang bikin galau dan bikin kita pengen berhenti saat itu untuk kembali jadi ibu rumah tangga aja gitu loh. Mendingan alih profesi jadi ibu rumah tangga aja. Tapi please dipertimbangkan dengan baik. Dapetinlah support dari keluarga, dari suami, dari saudara, dari teman-teman, yang intinya nggak akan membuat lo menyesal, dan akan tetap buat lo strong, buat lo keep on living gitu. Yang ya istilahnya pada saat lu merasa capek, ada seseorang yang bisa, yang ngerti gitu loh. Oh iya, emang menjadi ibu itu sangat-sangat melelahkan, tanpa menyalahkan lo gitu loh. Itu aja sih. Thank you so much for watching. Semoga nggak ada yang merasa aneh atau gue lebay atau gimana, karena terus terang aja banyak banget saudara-saudara gue, teman-teman gue yang setelah gue resign menanyakan ke gue, "Mbak gimana sih mbak, gue juga jadi mikir pengen resign." No, jangan ikutin hanya ngikut gue bilang gitu. Tapi bener-bener lo harus pertimbangkan baik-baik. Kalau emang pertama ya itu faktor usia juga pengaruh, faktor finansial juga pengaruh, faktor kondisi anak, psikis anak, terus usia anak itu juga pengaruh. Jadi itu aja yang bisa gue sampein. Kalau emang ada yang mau ditanyain, bisa tanya di comment box. Kalau bisa gue jawab. Kalau kira-kira nggak bisa gue jawab, sorry ya. Itu aja. Sampai di video gue yang lain. Bye.